reaksi yang ditimbulkan dari si virus terhadap si tubuh, reaksi si tubuh menanggapinya itu yang mengerikan, dan kemudian suka ada yang ambil kesempatan di dalam kesempitan. Siapa yang ambil kesempatan dalam kesempitan? Mereka yang datang ini benar-benar butuh. Sampai ada yang bilang, wah saya bersyukur banget bisa ada di sini karena saya bisa cerita. Kalau menurut Mas El nih, persekutuan yang bagaimana sih yang bisa baik, yang bisa dilakukan dalam situasi pandemi sekarang ini ya? Kayak tadi kan aku sempat nanya nih, Mas El melakukan apa aja di rumah gitu. Tapi kan ini aku lebih nanya kayak ke detailnya, kayak persekutuan apa sih yang harus kita lakukan nih di rumah ketika dalam masa pandemi. Terus langkah apa sih yang bisa dilakukan gereja pada saat pandemi ini? Persekutuannya ya, kan ada tuh istilah reformasi. Kalau Pak Purimo masih ngerti, Ecclesia Reformata Semper Reformanda gitu. Itu bahasa Latin. Itu gereja adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya gitu kan, dan terus mau diperbaharui dan mau memperbaharui dirinya gitu. Jadi makanya tadi saya sempat bilang pandemi bukan jadi alasan kita untuk stop layanan. Betul. Termasuk juga dalam persekutuan. Karena sadar atau tidak, zaman dulu setahun yang lalu misalnya sebelum pandemi melanda gitu kan, itu kita persekutuan di gereja juga bisa disebut persekutuan, bisa enggak, mungkin raganya ada. Tetapi apakah kita memperhatikan sesama? Betul. Apakah kemudian kita itu menyapa, misalnya dulu itu duduk samping-sampingan, nyapa enggak gitu, enggak nyapa. Terus sekarang bilang oke, kurang dekat ternyata. Sekarang bilang, wah saya kangen ke gereja gitu kan. Pertanyaannya, ke gereja untuk apa? Untuk main handphone. Handphone. Kalau sekarang disuruh ibadah pakai handphone, alasannya ke gereja. Oh aku mau ibadah ke gereja gitu. Nah dulu suruh ke gereja malah main handphone gitu, nggak nyapa. Pas khotbah tidur. Apalagi kalau itu kenikmatan hakiki itu. Oh itu ini, Pak. Kenikmatan hakiki tidur saat khotbah. Ya itu jadi kalau tanya tentang persekutuan seperti apa, ya balik tanya juga, persekutuan seperti apa yang mau kita harapkan dari persekutuan yang mau kita bangun. Karena tanpa ada rasa saling memiliki di dalam persekutuan pun itu ya perjumpaan, terus acara-acara bareng, gathering itu juga nggak ada maknanya gitu. Mendingan kita satu-satu aja pisah-pisahan gitu kan. Sama tuh, ngapain kita susah-susah ke gereja, sudah istilahnya ini mempertaruhkan kesehatan gitu kan. Benar-benar. Kita ke gereja, ayo aku pengen ke gereja pakai masker, pakai mempertaruhkan kesehatan, tetapi nggak ada keterikatan dengan yang lain kan percuma. Yang mending aja di rumah. Gitu, ibadah dari rumah. Gitu. Nah sekarang ini pandemi ini jadi bagi saya jadi sebuah koreksi bagi semua orang Kristen, semua orang beragama, bahkan makna ibadah itu apa gitu. Kalau makna ibadah hanya datang ke tempat ibadah, ke gereja, nyanyi, terus nyanyi aja di rumah, berdoa di rumah juga bisa gitu kan. Tapi kalau nggak ke gereja terus nggak menghargai gitu, nggak menghargai ibadah, nggak menghargai Tuhan terutama, ya percuma. Mending kita ada ibadah di rumah, tetapi kita tetap menyapa saudara-saudara, kita tetap tebar pesona, ngobrol dengan orang-orang lain, menyapa orang lain, calling orang-orang yang nggak pernah diperhatikan. Mendingan di rumah, tetapi kita tetap melakukan pelayanan itu daripada kita ngotot harus persekutuan di gereja tetapi sebenarnya hanya sekedar rutinitas. Jadi itu persekutuan. Karena pandemi ini kita harus memiliki sesuatu yang baru dalam persekutuan. Apa itu persekutuannya? Baru-baru ini udah 2 kali remaja GKI Karawaci itu Pak ada komsel. Komsel tadinya ada sih awal-awal dulu pandemi, komsel 1-2 kali, terus nggak ada lagi. Nah sekarang ada lagi dan tetap ada
yang datang cuma beberapa orang, nggak nyampe belasan mungkin, nggak banyak lah gitu. Tetapi justru dalam komsel yang nggak banyak itu, mereka yang datang ini benar-benar butuh. Sampai ada yang bilang, wah saya bersyukur banget bisa ada di sini karena saya bisa cerita. Oke. Gitu. Jadi persekutuan itu yang ada. Jadi gereja itu melakukan apa di tengah pandemi ini untuk pelayanan? Ya gereja sekarang paling banter itu di beberapa gereja itu ya ibadah online, terus membeli, hampir semua gereja sekarang punya akun Zoom. Iya betul. Gitu kan. Wah, Itu Zoom untung meeting. besar ya si Zoom. Iya, si Zoom untung besar gitu kan. Hampir semua gereja punya, bahkan sinode punya sendiri gitu kan. Kemarin Wasekum bilang, ini saya ada juga nih akun yang bisa saya pakai nih, 500 orang bisa masuk gitu kan. Banyak ya. Ya. Banyak. Jadi jangan biarkan masalah, termasuk juga di dalamnya itu pandemi itu, menghalangi persekutuan kita gitu. Itu kalau ngomong, oh saya nggak mau persekutuan karena ada pandemi, itu alasan aja. Iya. Nah dok, aku mau tanya lagi nih sama dokter Prima. Sebetulnya standar apa sih yang benar yang dilakukan untuk mengetahui kita itu negatif atau positif COVID-19? Dan apakah dari rapid test atau swab test itu benar ya hasilnya tuh gimana ya? Maksud aku lebih kayak standar yang benar kita lakukan itu kayak gimana ya? Buat kita tahu kita itu positif atau negatif. Karena kan banyak nih kita udah tes rapid ternyata reaktif, ketika kita swab itu ternyata hasilnya negatif. Sampai saat ini diagnosis pastinya untuk mengatakan ya ini positif atau bukan positif, pengidap atau bukan, itu sampai saat ini diagnosisnya pakai tes PCR. Swab Berarti lebih ke swab ya? Swab PCR. Jadi swab PCR itu adalah, gampangannya ya, bahasa awamnya adalah saya mendapatkan bagian dari si virus itu. Entah kulitnya, entah rambutnya, entah ya pokoknya ada bagian dari si virus itu yang kita dapatkan, corekan itu. Kalau kita dapetin, cetik, berarti kita ngomong bahwa ya si virus itu ada di sini. Itu dengan swab. Permasalahannya dari si swab ini adalah itu kayak orang mancing di laut. Saya suka analogikannya tuh pakai orang mancing. Saat kita mancing di laut ya, saya akan katakan mancing. Satu orang satu pancing dong. Nunggu sejam, 2 jam, 3 jam. Terus kemudian kan banyak tuh orang mancing terus tapi nggak dapat ikan. Iya. Terus pulang. Terus ditanya misalnya, Prim, kamu bisa dari mana? Mancing. Di mana? Mancing di laut. Terus dapat nggak? Nggak. Terus apa yang kamu dapetin? Ternyata laut nggak ada ikannya. Bisa nggak kita ngomong begitu? Enggak. Nah, swab itu kayak gitu kira-kira. Nggak enaknya gitu, karena kita kayak mancing. Duh, kita nggak bisa bilang laut itu nggak ada ikannya. Karena kita tahu laut ada ikannya. Sama misalnya seperti orang yang tadi, orang misalnya COVID. Misalnya. Kita tahu nih, kayaknya ini COVID nih. Karena apa? Karena kita tahu gejalanya misalnya. Dia ada demam, dia ada nyeri tenggorok, dia ada batuk kayak gejala flu gitu. Terus kemudian, dia ternyata, kita juga tahu bahwa si orang ini habis terpapar atau habis terkontak dengan orang yang COVID atau lingkungannya ada rentan untuk COVID, terus kemudian kita katakan enggak, gimana, agak susah ya, repot. Dia ada gejala klinis tapi enggak ada. Nah itu kayak gitu. Kita tidak dengan serta-merta kita ngomong bahwa dia negatif. Sehingga ya udah, sekarang kita lihatin aja dulu. Untuk orang yang seperti itu kita harus observasi. Kemudian bagaimana lagi kok gitu? Oh ya, untuk menguatkan kembali kok bahwa kita mau tahu bahwa ya ini positif atau enggak.
Saya aja ragu, oke kita periksakan itu si serologinya. Serologi itu untuk kita tahu bahwa si tubuh individu tersebut punya nggak antibodi terhadap si COVID itu. Kalau dia gejala klinisnya ada, terus kemudian periksakan serologinya, oh ada antibodinya, ya sudah. Terus kemudian, tapi swabnya negatif, saya nggak berani bilang bahwa dia tidak COVID. Loh dok, tapi kan serologi itu bisa reaksi silang terhadap banyak virus yang lain, karena kan itu antibodi terhadap coronavirus. Coronavirus kan ada yang 19, mungkin nanti ada yang 21, mungkin ada yang 17, itulah pokoknya bukan cuma 19. Karena 19 kan tahunnya ditemukannya. Nah, sehingga kalau kayak gitu apa? Ya karena ini di tengah era pandemi di mana banyak orang kena kayak gitu, kita harus pikirkan nomor satu adalah dia iya sampai kemudian terbukti tidak. Jadi harus pastikan bahwa aku harus aware, harus curiga dulu bahwa kamu itu positif sampai nanti terbukti tidak. Bagaimana caranya menyingkirkan itu? Periksa tadi gejala klinis, terus kemudian periksa CT scan torak, atau kalau nggak punya tempat ya foto torak, terus kemudian serologi, kemudian swab PCR itu sebagai golden pemeriksaannya. Tapi ya kembali ke gejala klinisnya dulu. Kalau gejala klinisnya ada semua pemeriksaannya negatif, ya kemungkinan besar itu bukan. Tapi kalau gejala klinisnya ada, pemeriksaannya dari 3 ini ada 2 yang positif atau 1 yang positif, mending kita anggap sebagai dia itu COVID sampai terbukti tidak. Supaya apa? Supaya tidak menularkan ke yang lain. Jadi ya udah, terapinya isolasi dia dulu. Isolasi sama jangka waktu yang 2 sudah minggu. disepakati. 2 minggu tuh cukup masih dok kalau untuk isolasi? 2 minggu sih ngomongnya cukup, tapi beberapa tempat kayak negara Wuhan dulu reportnya pernah ada 3 minggu isolasinya. Tapi ya tergantung kesepakatannya. Kalau dia membaik, teman saya itu 32 hari sampai gejala klinisnya membaik. Berarti 1 32 bulanan hari. ya? Jadi variatif, cuman kita akan lihat trennya. Kalau dari makin hari makin baik ya oke. Mungkin 2 minggu cukup. Karena teoritisnya virus itu setelah 10-12 hari dia mati sendiri, self-limiting disease. Makanya suka ada meme kan, nanti kan sembuh sendiri. Iya. Memang, iya. Cuman yang nggak enak adalah reaksi yang ditimbulkan dari si virus terhadap si tubuh, reaksi si tubuh menanggapinya itu yang mengerikan, dan kemudian suka ada yang ambil kesempatan di dalam kesempitan. Siapa yang ambil kesempatan dalam kesempitan? Saat ada virus, tubuh rentan, capek segala macam, down, ada yang ambil kesempatan. Siapa? Infeksi bakteri, infeksi jamur, penyakit penyerta, misalnya diabetes, sakit jantung, darah tinggi. Saat tubuh turun, ini ya udah. Sehingga angka jeleknya itu karena banyak yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi gini ya, aku kan ada lah ya. Kalau yang aku lihat jadi gini dok, kalau misalkan nih dia nih ada kayak gejala, misalkan kayak bilang penciuman atau dia sempat demam sebelumnya, dia ngerasa awal demam dulu nih, oke gue demam gitu. Nah dia ngerasa kayak mungkin gue demam biasa gitu kan. Setelah itu kok tiba-tiba hilang penciuman. Nah ketika dia tes serologi itu non reaktif. Ketika dia serologi itu kan reaktif nih. Pasti kan kalau ketahuan ya, kalau di serologi itu kan pasti lebih ketahuan cepet ya kan. Bisa. Nah terus setelah dia di swab itu ternyata negatif, tapi dia ada gejala dari yang COVID-19 itu nih dok. Nah menurut dokter itu harus gimana ya? Kalau menurutku, aku akan anggap dia positif. Oke. Aku akan anggap dia positif. Terapinya gimana? Tadi isolasiin aja. Loh, swabnya negatif. Iya, swabnya negatif. Kalau mau yakin, swab aja diulang. Karena gini, kayak seperti mancing tadi, mancing 1.
nggak dapet. Mm-mm. Kita nggak bisa bilang bahwa Oke. nggak ada ikan. Bener-bener. Sehingga bagaimana kita untuk mendapatkan lebih banyak ikan? Mancing lagi. Mancing lagi, atau pancingnya banyak, atau alatnya lebih gede, pakai jaring. Oke. Yang tadi dokter bilang mungkin lebih ke toraks, scan. Ya, alatnya lebih CT banyak. scan. Sehingga gunakan segala macam. Nah, dalam hal swab misalnya, swab itu aturan yang benar adalah ini ada, kita kan itu di saluran pernapasan, kan ini virus pernapasan, terutama utamanya virus pernapasan, menyerang pernapasan, mulai masuk ya dari hidung dan mulut, bukan dari telinga. Iya. Sehingga kita harus tahu di awalnya, oh karena dia masuk lewat hidung dan mulut, kita ambil deh pemeriksaan sampel di situ. Dia lewat situ nggak? Ketemu nggak nanti di situ? Karena dia nggak langsung, dia cukup sopan sih, bertamu dulu di situ, di hidung, di pangkat tenggorokan, terus kemudian turun ke dalam paru-paru. Dia cukup sopan, walaupun kadang-kadang kecepatan. Nah, sehingga kita mau periksa nih, ambil swabnya, ambil spesimen di situ. Tapi karena kita punya 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut, mau ambil dari mana? Kalau cuma dari 1 lubang, itu kita kayak mancing dengan 1 pancing. Jadi supaya kita dapetin kepastiannya lebih banyak, kemungkinannya, ya ambil dari semua lubang. Kemudian dijadikan 1. Oh. Bukan terpisah. Iya. Karena kok terpisah, nanti yang 1 kok ada, 1 enggak, bagaimana mau ngomongnya? Bener juga. Jadi dijadiin 1, kemudian diambil saripatinya, sentrifuge diambil sarinya, terus kemudian diperiksakan. Kalau itu negatif, ya besar kemungkinan dia negatif. Loh, berarti enggak ada dong? Enggak, kok dia sudah punya batuk berdahak. Jangan-jangan yang di sini sudah enggak ada, dia sudah turun ke sini. Oke. Sehingga kalau mau diperiksa adalah yang diperiksa dari dahaknya itu. Ada enggak gitu. Nah, kalau mau baik kok gitu ya, berarti kok bisa 1, 2, 3 sini. Itu cukup merepotkan, sehingga untuk di awal mungkin ada gejala, udah deh kamu periksa. Nah, dari 3 kok dicolok, udah pernah dicolok kan? Di swab? Udah. Nggak enak ya? Nggak enak. Sehingga karena nggak enak itu, dan juga beberapa orang yang sensitif itu suka, sehingga dipilihlah jangan 3 deh. Tapi berapa? Jangan 3, tapi juga jangan 1. Oh. Karena kok 1 ya sama kayak orang mancing tadi. Iya. Jadi dari 3 ya sudah deh 2. Nggak enak? Iya nggak enak. Makanya pencegahannya harus 3M. Berarti setelah, kalau memang dia bener ada gejala nih, berarti itu harus tetap isolasi mandiri dulu. Iya. Gitu. Oh, berarti abis isolasi lagi dia harus melakukan swab ulang lagi. Iya. Kalau kondisinya membaik. Oke. Tapi kalau nggak baik? Kalau nggak membaik, saya bilang tungguin aja dulu sebentar, sekitar 2 minggu atau sekitar 3 minggu swab. Kalau nggak membaik dan swab ternyata negatif, mungkin bukan itu. Bukan karena COVID gitu misalnya. Oke, Dok. Itu yang saya yakini. Nerimo ing pandung. Sekitar 7 orang paling tidak yang meninggalkan keluarganya dan kemudian datang ke gereja untuk Filosofi dari hadiah sepeda adalah selalu bergerak. Karena kalau nggak bergerak, jatuh.